Tips agar anak tidak kecanduan HP. kecanduan gadget atau HP ya teman-teman ya. Pada video sebelumnya saya udah memberikan tentang bahaya penggunaan handphone pada anak. Nah, sekarang solusinya bagaimana supaya anak tidak kecanduan HP atau gadget? Satu-satunya cara yaitu dengan menyibukkan anak dengan berbagai macam kegiatan dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Contohnya misalnya dari pagi anak sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan rumah gitu ya, diberi tugas, kemudian ke sekolah, pergi ke sekolah sampai pulang sekolah, lalu anak sibukkan lagi dengan kegiatan yang lain. Misalnya sepulang sekolah anak langsung disuruh pergi untuk sekolah agama atau sekolah madrasah. Nah, setelah itu sepulang sekolah madrasah saya memberikan jadwal kepada mereka untuk mengikuti pengajian sore atau les ya, misalnya les atau pengajian sore. Nah, pada malam harinya setelah pengajian, lalu saya mencabut kabel wifi-nya supaya anak tidak tidak menggunakan HP. Kemudian di waktu yang senggang sekitaran habis maghrib sampai isya, saya sempatkan untuk belajar bersama anak, berinteraksi, belajar, berdiskusi, menggambar, mengerjakan soal-soal, mengerjakan tugas-tugas ya, seperti matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ketika Isya, menjelang Isya, anak dibawa untuk sholat berjamaah ya, setiap itu otomatis ya kalau 5 waktu ya. Nah, di bawah sholat berjamaah baru setelah jam 8 gitu kan, baru anak boleh menggunakan HP ya, tapi dibatasi sampai jam 9. Itu pun dibatasi ya supaya tidak terlalu malam, karena memang ini kebiasaan ini tuh bertahap ya, karena sebelum-sebelumnya anak itu kan bisa untuk bermain HP itu bisa sampai dari pagi sampai sore, bahkan kalau libur sekolah pun gitu ya. Nah, ketika libur sekolah ini saya siasati dengan anak mengikuti kegiatan les atau misalnya kursus. Contohnya misalnya kegiatan les renang, bola dan lain sebagainya. Nah, tips ini sangat efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget, karena kalau tidak eh, anak itu mau berapa jam, mau berapa menit pun mereka kuat ya, bahkan sampai seharian full mereka bisa bermain HP atau gadget sampai matanya tuh merah sekali. Nah, ini kan sangat bahaya teman-teman ya, sehingga saya menawarkan solusi ini. Mudah-mudahan solusi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, supaya dunia ini terasa lebih asik ketika anak-anak dijauhkan dari HP, berinteraksi dengan orang tuanya. Itu dunia ini kehidupan di dalam rumah itu terasa lebih hidup. Beda dengan ketika anak-anak misalnya semua menggunakan HP, semua bermain HP, anak-anak bermain HP, orang tuanya bermain HP masing-masing, jadi nggak ada interaksi, nggak ada kehangatan di dalam rumah itu. Jadi hidupnya masing-masing aja gitu, nggak ada apa namanya nggak ada interaksi, nggak ada diskusi gitu kan. Saya kan suka bercerita, memberikan motivasi dan lain sebagainya kepada anak di waktu-waktu yang senggang gitu kan. Jadi otomatis kebersamaan ini akan hilang manakala anak bermain HP terus menerus gitu kan. Dan ini juga harus menjadi, orang tua juga harus menjadi contoh ya, atau memberikan semacam eh, aturan yang ketat gitu ya. Ketika menyuruh anak untuk tidak menggunakan HP, orang tuanya juga jangan gitu kan, karena mereka juga nanti akan protes. Makanya cara terbaiknya saya dengan mencabut kabel wifi-nya sehingga anak-anak tidak bisa. Dan HP-nya itu saya eh, ambil gitu kan. Saya rampas, saya ambil, saya simpan gitu kan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, anak harus bermain atau belajar gitu ya. Nah, yang bisa saya lakukan itu kalau anak yang masih TK itu diajak untuk nyanyi, diajak untuk menggambar, dan diajak untuk bercerita. Kalau yang sudah SD itu saya kasih soal-soal matematika dan bahasa Inggris, karena itu merupakan hal yang menurut saya itu paling paling krusial ya untuk anak ya. Basic itu dua itu ya, bahasa Inggris dan matematika itu yang paling penting ya. Karena kalau pelajaran yang lain itu banyak di Google, di AI dan internet gitu kan, anak-anak bisa mencari. Tapi kalau kemampuannya itu basic, itu harus dikuasai gitu untuk menghadapi
menghadapi tantangan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.